Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trending Indonesia dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Merdeka, merdeka, merdeka. NKRI harga mati, Indonesia jaya, Pancasila jaya, Nusantara milik kita, bukan milik para Habib-Habib Yaman Selatan. Kita akan bahas tentang sebuah kitab Habib Ashkenazi Yaman yang isi kitab ini ternyata ingin menguasai Indonesia dengan melakukan klaim dan doktrin bahwa Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Nama kitab ini adalah Kitab Al-Jafar. Dan mari langsung saja kita bahas Kitab Al-Jafar ini. Ada sebuah kitab kuno yang disembunyikan dari mata dunia, karena konon kitab ini juga mengungkap masa depan Islam, yang dikatakan dalam kitab tersebut bahwa masa depan Islam tidak akan ada lagi dalam pusat peradaban lama, yaitu di wilayah Timur Tengah, namun akan bertumbuh dalam kawasan Timur Jauh, yang dinarasikan sebuah negara di wilayah Tenggara Asia, yang mereka menyebutnya sebagai Bintu Tarim, yang artinya anak perempuan Tarim Hadramaut Yaman Selatan. Dan negeri yang dimaksud itu adalah Indonesia, negeri yang kaya, subur, dan makmur, dengan melimpah airnya, juga melimpah sandang pangannya. Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Yaitu sebuah kitab misterius yang menurut para Habib Ba'alwi adalah kitab warisan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang menurut mereka telah meramalkan bahwa Islam akan menemukan kejayaan kembali di wilayah timur, yang dimana cahaya Islam akan bersinar terang setelah kawasan Timur Tengah pecah dan hancur lebur karena konflik. Dan sudah lebih dari 1 abad silam bahwa klan Habib Ba'alwi Yaman mengklaim bahwa para ulama dari Tarimlah yang menyebarkan Islam di tanah Nusantara ini. Mereka mengklaim telah meninggalkan jejak dakwah yang sangat kuat, dan bermula dari klaim inilah hingga salah satu seorang penipu dari keluarga Habib Ba'alwi bernama Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atos berkata bahwa Indonesia ini anak perempuan Tarim yang tidak boleh punya kuasa untuk melawan orang-orang Tarim Yaman dari klan Habib penipu peradaban Habib Ba'alwi Ashkenazi Yaman Selatan. Tapi bagaimana jika kini sang anak itu telah tumbuh dewasa? Bagaimana jika Indonesia bukan lagi sekedar pewaris Tarim, tetapi pusat Islam yang mandiri? Dan yang lebih dramatis lagi, Indonesia kini bersiap meninggalkan habaib, sebab mereka terbukti bukanlah jurian Nabi. Dalam beberapa tahun terakhir, silsilah klan Ba'alawi mulai dipertanyakan. Kajian sejarah, silsilah nasab, dan penelitian DNA memunculkan banyak ketidaksesuaian. Sejumlah ulama dan sejarawan, bahkan para ilmuwan, mulai mempertanyakan, apakah benar Ba'alawi adalah keturunan langsung Nabi Muhammad SAW? Apakah peran mereka dalam Islam Nusantara memang sekuat yang selama ini dinarasikan? Selama lebih dari 1 abad pula, Islam di Nusantara seakan bergantung pada habaib dari Tarim. Tapi kini Islam di Nusantara tumbuh dengan kekuatan sendiri. Maka pertanyaannya adalah, apakah Tarim telah kehilangan anaknya, ataukah anak ini telah menemukan jalannya sendiri? Ya, benar, anak itu tak percaya lagi pada ibunya, sebab ternyata sang ibu menjadi sumber dusta dan khurafat. Jika benar kitab Al-Jafar meramalkan bahwa Islam akan bangkit di timur, maka Indonesialah negeri itu, dan Ba'alawi sepertinya telah memahami benar kandungan dari kitab misterius ini, sehingga mereka berupaya merebutnya dari tangan pribumi. Doktrin Indonesia Bintu Tarim jelas bukan sepenggal ungkapan sederhana. Sejak era penjajahan Belanda, klan Ba'alawi sudah menunjukkan gelagat ingin menjadi tuan di negeri ini. Di era kemerdekaan, mereka telah mempelopori pemberontakan. Tahun 1948, Musa al-Musawa memulainya dengan gerakan PKI Madiun. Disusul kemudian dengan peristiwa G30 SPKI tahun 1965 yang dipimpin oleh seorang Ba'alawi bermarga Al-Aidid.
Di era reformasi, mereka telah melakukan gerakan yang sangat tertata dengan rapi, sehingga para cerdik pandai di negeri ini lengah untuk mengantisipasinya. Mereka menyusup ke dalam lini pemerintahan dan organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Gerakan mereka di bawah komando Lutfi bin Yahya secara masif berupaya membelokkan sejarah dengan pemalsuan makam-makam para sesepuh bangsa dan menggantinya dengan tokoh-tokoh fiktif